Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin amma ba'du. Baik, saya Ahmad Khairul Akbar dari kelas Ekonomi Syariah 4 NIM E 2019-2142. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Ekonomi Tertutup dengan Tanpa Kebijakan Pemerintah. Makalah saya ini untuk memenuhi tugas dari Bapak dosen Bapak Abdul Wadud Nafis. Ya, untuk kali ini saya akan membahas tentang apa itu perekonomian tertutup atau ekonomi tertutup. Perekonomian tertutup adalah tidak ada hubungan antar negara atau tidak ada ekspor impor dari pihak perekonomian tersebut. Dan yang meliputi atas perekonomian sederhana dan atau perekonomian 2 sektor dan perekonomian 3 sektor. Perekonomian 2 sektor yakni adalah atau perekonomian sederhana, perekonomian yang melibatkan 2 pelaku, yaitu rumah tangga dan perusahaan swasta. Perekonomian sederhana tidak mengenal keterlibatan pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Jadi perekonomian 2 sektor itu bisa diartikan tidak ada campur tangan antara pemerintah sendiri perekonomiannya. Jadi murni dari perekonomian itu sendiri atau perdagangan itu sendiri. Yang meliputi rumah tangga dan perusahaan. Tuh. Dan pengertian perekonomian tertutup menurut para ahli yakni dari Rekso Prayitno tahun 2000 dalam bukunya tahun 2000 halaman 40 sebagaimana dikemukakan dalam bukunya Anita Rahmawati, yaitu perekonomian yang tidak mengenal hubungan dengan negara lain. Pada perekonomian 2 sektor, kegiatan ekonomi suatu negara hanya dilakukan oleh rumah tangga dan rumah tangga perusahaan. Sama seperti yang tadi, juga melibatkan perekonomian sederhana, yakni perekonomian yang meliputi rumah tangga dan perusahaan. Jadi tetap artinya sama, yakni perekonomian yang tidak ada kegiatan ekspor mengimpor dengan negara lain. Jadi murni dari perekonomian negara itu sendiri. Nah, apabila perekonomian sederhana itu tidak meliputi pemerintah, untuk pendapatan nasional sendiri, pendapatan nasional perekonomian tertutup yang membahas tentang pengeluaran itu meliputi 3 pelaku utama, yakni rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Jadi bisa dikatakan perekonomian tertutup dan atau pendapatan perekonomian tertutup itu menyangkut atau meliputi pemerintah sendiri dalam hal pengeluaran, pendapatan pengeluaran. Untuk penghitungan pendapatan dari sudut pengeluaran, yakni Y sama dengan C ditambah I tambah G, yang artinya C itu pengeluaran yang dilakukan rumah tangga dan I itu pengeluaran yang dilakukan pemerintah dan G pengeluaran yang dilakukan pemerintah. Jadi dari pengeluaran tersebut itu dijumlahkan hingga menjadi pengeluaran pendapatan ekonomian tertutup. Ya, untuk pembahasan kedua yakni fungsi konsumsi dan tabungan
dalam perspektif ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Fungsi ekonomi dan tabungan, fungsi konsumsi dan tabungan, yakni terdapat dua pandangan dari Fahim Khan dan Medwali. Dari Fahim Khan sendiri mengacu pada pandangan Keynes yang menyatakan konsumsi dilakukan oleh rumah tangga konsumen dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, kan membagi tingkat pendapatan masyarakat menjadi dua, yakni pendapatan yang berbeda di atas nisab dan pendapatan yang berada di bawah nisab. Untuk komponen pengeluaran konsumsi yang dilakukan rumah tangga atau konsumen menurutkan dibagi dua bentuk atas pengeluaran. Yang pertama, konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga yang dibutuhkan untuk kebutuhan sendiri, dan konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk yang selanjutnya yakni pandangan Medwali tentang fungsi konsumsi dan tabungan. Dalam pengembangan fungsi konsumsi dan tabungan dalam perspektif Islam, Medwali menggunakan beberapa pendekatan hipotesis teori yang dapat dijelaskan secara sederhana, yakni yang pertama hipotesis pendapatan mutlak dan hipotesis pendapatan relatif. Hipotesis pendapatan mutlak menyatakan bahwa konsumsi dalam bentuk periode waktu tergantung pada pendapatan siap konsumsi pada periode tersebut. Naiknya pendapatan akan meningkatkan konsumsi, tetapi peningkatan konsumsi lebih kecil dari peningkatan pendapatan, sehingga konsumsi rata-rata menurun dengan peningkatan pendapatan. Baik, untuk yang selanjutnya hipotesis pendapatan relatif. Hipotesis pendapatan relatif ini menyatakan bahwa sikap seseorang terhadap konsumsi dan tabungan lebih ditentukan oleh pendapatan dalam hubungannya dengan orang lain. Jadi, hipotesis ini dipengaruhi oleh tingkat pendapatan absolut atau relatif individu sendiri. Jadi, lebih sikapnya itu lebih seseorangan dan ditentukan oleh pendapatannya dalam hubungan dengan orang lain daripada standar hidup. Tuh, untuk hipotesis relatif sendiri. Dan hipotesis ini saat ini tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat pendapatan absolut atau relatif tetapi juga oleh tingkat konsumsi yang dicapai pada periode selanjutnya. Jadi semisal periode selanjutnya itu sudah ditemukan pendapatannya, jadi pacuannya itu pada periode sebelumnya untuk melakukan untuk melakukan pendapatan selanjutnya gitu, memacu pada periode sebelumnya untuk mendapatkan pendapatan selanjutnya. Nah, gitu aja. Dan fungsi investasi dalam konvensional saya mengambil dari teori Keynes, yakni
teori Keynes menyatakan bahwa faktor suku bunga merupakan faktor penting yang mempengaruhi investasi karena mencerminkan biaya penggunaan dana. Jadi maksudnya apa? Bunga atau laba dalam teori Keynes ini itu memang diperlukan untuk masalah dananya, begitu. Dan faktor lain yang mempengaruhi investasi yaitu membeli barang modal dan pengoperasiannya, pajak perusahaan teknologi, ekspektasi keuntungan, dan banyak barang yang modal yang dimiliki. Jadi untuk faktor lainnya itu kayak faktor yang mengikuti modal atau bunga itu sendiri, kayak pajak dan perlengkapan lainnya gitu. Itu yang mempengaruhi investasi dari teori Keynes. Nah, fungsi investasi dalam perspektif Islam. Fungsi investasi dalam perspektif Islam tentu saja berbeda dengan fungsi investasi dalam perspektif konvensional. Karena mengapa? Sudah saya jelaskan tadi, apabila dalam konvensional itu dalam teori Keynes, fungsi itu menggunakan bunga atau keuntungan, sedangkan di mana dalam perspektif Islam itu tidak diperbolehkan gitu. Nah, dan dalam fungsi dalam perspektif Islam sendiri itu sudah dijelaskan dalam teori Maxwell. Itu terdapat 3 faktor, yaitu yang pertama ada sanksi terhadap pemegang aset yang kurang produktif, dan yang kedua dilarang melakukan berbagai bentuk spekulasi atau berbagai macam judi. Jadi dalam investasi perspektif Islam itu tidak ada yang namanya judi. Tahu sendiri judi seperti apa kan? Dan yang ketiga, tidak tingkat bunga untuk berbagai pinjaman sama dengan 0. Maka seorang muslim boleh memilih 3 alternatif, yaitu memegang kekayaan dan dalam bentuk uang kas, memegang tabungannya dalam bentuk aset tanpa produksi, dan menginvestasikan tabungannya. Jadi sudah jelas dalam perspektif Islam itu tidak ada yang namanya bunga. Jadi gitu. Bunga itu dalam perspektif Islam itu dianggap keuntungan yang tidak halal gitu. Nah, itu sudah tidak dipergunakan dalam perspektif Islam itu sendiri. Nah, jadi kesimpulan untuk semuanya, dalam semuanya ini yakni apa itu perekonomian tertutup? Perekonomian tertutup yakni perekonomian yang tidak mencampur tangan dengan pemerintah atau tidak ada ekspor impor dengan negara lain dan mempunyai fungsi-fungsi di dalamnya, yakni dengan fungsi konsumsi, tabungan, dan investasi yang dalam semua itu tidak hanya fungsi konvensional saja yang dijelaskan, tetapi juga fungsi perspektif Islamnya juga ada. Dan di mana dalam fungsi investasi sendiri, bunga itu dalam perspektif Islam
bunga itu tidak diperolehkan, sedangkan dalam perspektif konvensional bunga itu malah dibutuhkan untuk mendapatkan dana hingga bisa membuat investasi itu lebih tinggi. Tuh. Ya, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ataupun kekurangan dalam bahasa saya dan juga video-video saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kesalahan itu datang dari saya sendiri dan kebenaran itu datangnya dari Allah. Ya, itu saja dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.